Mahkamah Konstitusi itu tidak menggunakan pendekatan circle istana. Dalam artian atau keluarga atau tidak menggunakan pendekatan family family, atau juga tidak melakukan pendekatan intervensi kelompok-kelompok. MK telah menolak semua gugatan untuk mengganti sistem pemilu legislatif. Hal ini disampaikan dalam sidang pembacaan putusan oleh Ketua MK Anwar Usman pada Kamis 15 Juni 2020. Kawan-kawan, ketemu lagi di Walang Bacarita. Kali ini kita mau menanggapi soal putusan. Kemarin teman-teman sudah nonton bahwa beta dan Alhams ini sudah diskusinya, alhamdulillah apapun harapannya sudah tercapai, tetapi tidak lengkap atau seng lengkap ketika katong hanya cuma pada sebatas memberikan saran atau kritik, tapi dalam keputusan pun harus perlu dikawal. Tapi jauh sebelumnya, Bung, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ustadz, beta lupa. Tadi dari mana? Tadi dari kebetulan ini di Matraman ya. Nah, dari Utang Kayu. Kita dari Utang. Bapak dari Utang tadi. Dari kayu kita. Kayu bakar. Siapa di Jakarta ini masih tak cari-cari. Kasihan. Omerain. Oke. Dari sejak MK rame-rame soal putusan ini dalam sidangnya, Ustadz ikut terus. Jadi setelah keputusan tadi, apa sih perasaan, bagaimana sih melihat hasil tadi? Walaupun sebetulnya saya bukan caleg ya. Lebih baik kita bukan caleg daripada caleg. Jadi kalau begini, sebelum beliau jawab, jadi gini, harusnya seperti ini itu dilakukan oleh caleg. Ya, betul. Memberikan tanggapan atau apresiasi atau apapun itu. Tapi bersyukur sebagai anak bangsa, kita ini masih peduli terhadap bangsa. Jadi kalau caleg pun nggak peduli terhadap putusan tadi, atau soal keputusan politik, keputusan hukum di Republik ini, ya berarti calegnya cuma mau cari kerja. Saya pinjam bahasa Kena. Nasionalismenya enggak. Bukan nasionalisme. Saya pinjam bahasa Kena, bilang berarti mereka cari kerja di DPR, bukan wakil rakyat. Ada teman satu dia bilang begitu. Oh, nyari kerja ya? Jadi ke sana tuh ngelamar kerja. Ngelamar. Jadi kalau ada sidang dia cuma duduk dengar gitu kan. Pas capek tidur, main HP. Atau pas malas bicara matiin mic gitu kan. Ya begitu. Jadi cari kerja. Dia nggak peduli mau keputusan atau undang-undang yang diperdebatkan oleh anggota DPR lain ini baik atau tidak, dia nggak peduli. Nah, lalu kembali lagi kira-kira bagaimana, walaupun bukan caleg, tapi sebagai anak bangsa katong bertanggung jawab begitu. Betul. Jadi tadi ya, sekali lagi saya bukan caleg, tapi dalam konteks pengambilan kebijakan hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi ini cukup membanggakan saya sebagai seorang rakyat di Republik ini. Sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum. Yang pertama adalah karena saya mengira bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelamatkan demokrasi. Karena demokrasi itu adalah identik dengan kedaulatan rakyat, ya kan? Dan demokrasi itu sendiri tercerminkan dengan adanya demokrasi parlemen. Ya kan, demokrasi parlemen itu diwakili oleh wakil-wakil rakyat, Pak. Diisi oleh wakil-wakil rakyat. Dan dalam pengambilan kebijakan hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi ini adalah tentang bagaimana mekanisme kita dalam memilih wakil rakyat. Nah, saya kira sudah tepat. Dan mengapa saya sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi menyelamatkan kedaulatan rakyat dan demokrasi Indonesia adalah karena Mahkamah Konstitusi memberikan dan mengamini satu sistem mekanisme cara kita melakukan filterisasi terhadap wakil rakyat itu sendiri. Karena memang sejak awal kita ini punya harapan besar bahwa dalam melihat persoalan-persoalan di Republik ini beberapa tahun terakhir, sebentar lagi kita akan masuk dengan pemilu. Kita punya harapan semoga tahun 2024 ini kita bisa menghasilkan kualitas pemilu yang luar biasa. Dalam artian orang-orang yang dipilih melalui pemilu besok ini adalah orang-orang yang betul-betul berintegritas semua, orang-orang yang punya tanggung jawab. Di pundak mereka itu mereka sadar adalah beban 270 juta jiwa dengan segudang kekayaan alam yang terkandung dalam negara ini. Oke.
Itu soal putusan ya. Tapi yang menarik teman-teman, katong harus ulas dulu karena begini, banyak orang di luar sana yang sebelum keputusan atau sebelum putusan yang tadi disampaikan diputuskan itu spekulasi luar biasa. Kenapa spekulasi? Karena ketua MK Mahkamah Konstitusi pimpinannya adalah iparnya Pak Presiden Jokowi. Oh iya, betul. Iya kan? Spekulasinya karena ini ipar, Ya. masih satu rumah. Ini adalah politiknya mungkin dari PDIP lewat Pak Jokowi untuk bagaimana mereka, apalagi yang mengajukan judicial review ya, itu kan PDIP yang betul. dianggap partainya Pak Jokowi atau partai atau perahu Ya, penguasa. yang membawa Pak Jokowi dari wali kota sampai jadi presiden. Yes, betul. Artinya bahwa dengan Pak Jokowi dia bisa besar, beliau bisa besar dari dia sudah wali kota hingga jadi presiden 2 periode ini. Ya pakai bahasa Bu Mega aja lah gitu. Ini Pak Jokowi ini kalau nggak PDIP kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya kita pakai bahasa Bu Mega. Ya, betul. Lalu adik iparnya juga adalah ketua MK. Spekulasi sebelum keputusan kan, wah bisa gol ini. Yes, Termasuk saya adalah satu orang yang bilang bahwa ini pasti gol. Ya. Karena pendekatannya ya tadi Ya. ini intervensi ya, intervensi Pak Jokowi lewat partai dan macam-macam. Semua spekulasi itu bukan saja dari Alhams, tetapi banyak spekulasi di luar sana, termasuk pengamat-pengamat sekaliber, ya banyak lah. Gak usah saya sebut karena bukan saya promosi mereka juga. Iya. Nggak penting juga. Nggak penting juga gitu, tapi spekulasi mereka luar biasa sampai hampir ya wah buat pusing masyarakat itu. Yes. Termasuk partai dan para caleg juga pusing dengan spekulasi para pengamat itu kan. Bagaimana melihat dari hasil spekulasi orang-orang itu sampai keputusannya seperti tadi, dengan hubungan antara Pak Jokowi dengan ketua MK dengan partai ini, bagaimana dengan keputusan tadi? Ya, betul. Jadi sebetulnya ini satu kekhawatiran kita bersama ya, bukan para pengamat juga, tapi kita pun juga sama dengan melihat beberapa kali dengan menggunakan beberapa pendekatan gitu ya. Termasuk salah satunya diantaranya adalah yang disebutkan. Nah, saya secara pribadi bersyukur lewat persoalan ini Mahkamah Konstitusi itu tidak menggunakan pendekatan circle istana. Dalam artian atau keluarga atau tidak menggunakan pendekatan family ya, family, atau juga tidak melakukan pendekatan intervensi kelompok-kelompok tertentu. Tapi alhamdulillah Mahkamah Konstitusi masih saja mengedepankan dan menggunakan pendekatan konstitusi. Ini yang saya kira kita mesti berikan apresiasi terhadap Mahkamah Konstitusi karena memang masih mengedepankan dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi itu sendiri. Apalagi ketika kemudian melihat pendapat Mahkamah Konstitusi tentang pasal 22E itu, yang saya kira ini membahagiakan saya sekali gitu. Walaupun bukan caleg. Bukan caleg. Nah, dengan berkata bahwa pasal 22 itu jangan hanya saja melakukan pendekatan berdasarkan tekstual. Artinya apa yang tercantum di dalam pasal 22 itu begitu poinnya gitu. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi mengajak kita untuk berpikir dan melihat pasal ini sejauh lagi gitu, lebih jauh tentang bagaimana proses pembentukan pasal itu. Artinya harus yang kita lihat adalah naskah akademik ya, dan prosesnya tadi dari pertimbangan sosial, budaya, hukum, politik, dan secara psikologi. Betul, dari jadi proses pasal itu. Ya, yang harus dilihat adalah tentang bagaimana proses panjang, perjalanan panjang dalam pembentukan pasal itu. Bagaimana pendekatan-pendekatan yang digunakan sampai terjadi hadirnya pasal tersebut. Nah, ini yang saya kira luar biasa. Artinya Mahkamah Konstitusi betul-betul murni menggunakan pendekatan konstitusi, bukan melakukan pendekatan circle istana gitu. Atau pendekatan politik ya. Ya, betul. Jadi betul-betul pendekatan juridis ya, konstitusional. Betul. Oke, lalu apa pesannya kepada hakim-hakim konstitusi yang tadi hadir memutuskan suatu keputusan yang luar biasa, yang tadinya orang mengira bahwa akan tidak terjadi, tapi dia bisa terjadi karena berkat daripada anak bangsa yang mengawal juga, baik yang pro maupun kontra itu. Apa pesannya kepada hakim?
Kepada para pimpinan-pimpinan di dalam Mahkamah Konstitusi ini, yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi ini adalah lembaga yang suci. Artinya tempat terakhir upaya konstitusional kita. Tempat terakhir upaya kita untuk menempuh jalur hukum, ya kan? Banyak kebijakan di Republik ini yang kemudian itu kita anggap misalnya itu di luar daripada nilai-nilai yang termaktub di dalam konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi adalah tempat di mana kita lakukan pengaduan itu. Kita datang ke sana, kita adukan permasalahannya berdasarkan konstitusi juga. Oleh karenanya, pesan saya kepada para pimpinan-pimpinan, para hakim-hakim konstitusi ini adalah tetap harus mempertahankan independensi Mahkamah Konstitusi itu. Dan tetap harus mempertahankan nilai-nilai konstitusi itu sendiri. Karena akan dikemanakan nilai-nilai yang termaktub di dalam konstitusi ini ketika para hakim-hakim ini berpihak pada ruang-ruang politik praktis. Ada gitu. Yang kita khawatirkan adalah jangan sampai kemudian para orang-orang pemangku gitu ya, spesifiknya adalah pada Mahkamah Konstitusi ini, ketika berpolitik praktis, maka kemanakah kita sebagai bangsa yang mengklaim diri sebagai negara hukum, kemana kita akan mengadu perkara-perkara hukum jika tidak melalui Mahkamah Konstitusi? Jalan terakhirnya. Kenapa Mahkamah Konstitusi adalah yang terakhir? Karena putusan Mahkamah Konstitusi mengikat dan dia sifatnya final. Artinya tidak ada lagi lembaga di atasnya yang kemudian bisa melakukan pengaduan selain daripada Mahkamah Konstitusi. Nah, saya kira itu. Oke. Walaupun Bapak ini bukan caleg. Bukan caleg saya. Iya kan, tapi dengan keputusan ini, dengan spekulasi yang kemarin luar biasa, dengan alasan juga dari para penggugat, ini juga punya alasan yang bagi saya adalah rasional. Ada sebagian yang rasional yang bagi saya adalah hal yang masuk akal. Jadi saya pikir contoh ya dia tertutup aja karena ada banyak dari partai politik ini ketika seleksi kader itu mereka ya asal comot gitu loh. Contoh ada beberapa artis yang dicomot, ada beberapa juga anggota DPR yang bukan artis juga tidak semaksimal betul-betul mewakili rakyat. Artinya kemarin itu spekulasi soal tertutup ini banyak orang juga yang pusing. Ya betul. Iya kan, waduh, gua ini kan kalau pakai bahasa Malukunya, beta ini kan bukan toko, beta ini kan bukan uang yang ada, beta ini masih berjuang, toh. Nah, lalu kira-kira kalau partai dong rakyat sempiri lalu beta su konsolidasi, kira-kira kalau uang su keluar, su cetak baju, spanduk berapa kemarin beta su, toh. Ini ternyata spekulasi itu hilang di telan bumi sejak keputusan tadi. Yes. Oke? Betul. Nah, artinya ada peluang buat teman-teman atau saudara-saudara yang calon ini punya peluang besar untuk bagaimana memanfaatkan ini betul-betul untuk bagaimana jadi wakil rakyat yang betul-betul mewakili rakyat, bukan mewakili donator atau partai begitu. Tapi betul-betul lewat partai ini lalu teman-teman atau saudara-saudara harus memanfaatkan betul-betul bekerja buat rakyat. Maka dalam kesempatan ini Bapak kira-kira apa pesannya terhadap ada dua, yang pertama adalah partai politik atau yang kedua yang kedua adalah para caleg, agar mereka jangan semena-mena ketika dikasih peluang seperti ini jangan juga digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ya, baik. Ini putusan Mahkamah Konstitusi ini sudah membuat kita lega tentunya pertama, dan memberikan kita kebebasan berkompetisi yang posisinya sama dengan para pimpinan-pimpinan partai, dan posisinya sama dengan orang-orang yang berpengaruh di dalam partai, dan posisinya sama dengan orang-orang yang bisa mempengaruhi kebijakan dalam partai. Kenapa? Karena sekali lagi dan orang-orang yang punya popularitas. Dan sekali lagi sadarlah bahwa kedaulatan itu berada pada rakyat, dan rakyat itu memiliki kita secara langsung, bukan partai ya. Partai itu sebagai fasilitator misalnya tadi. Nah, oleh karenanya yang pertama kepada kita misalnya Pak Caleg ya, kepada para caleg ini yang harus disiapkan adalah
Nah, sekarang sudah selesai tahapan pemilunya sudah sampai pada DCS gitu ya. Maka yang harus disiapkan adalah bukan banyaknya duit, Pak. Bukan banyaknya duit, tetapi yang harus disiapkan adalah kematangan pikiran. Sekali lagi, yang harus disiapkan adalah kematangan pikiran, karena Anda bakalan dibenturkan dengan kepentingan rakyat yang itu banyak dari berbagai macam segmentasi, hukum, ekonomi, politik, dan lain seterusnya, gitu ya. Bahkan soal masalah kedaulatan republik ini, Anda pun juga dibutuhkan pikirannya secara matang, ya kan? Artinya dalam konteks keamanan, republik ini, negara ini dipandang sebagaimana rumah kaca. Orang di luar manapun bisa memandang aktivitas kita dalamnya. Nah, tentang bagaimana cara biar orang itu tidak bisa masuk di dalam adalah bagaimana cara memperkuat dan membuat konsep untuk penguatan keamanan rumah tersebut. Nah, saya kira kita mestinya caleg ini ya, bukan kita, karena kita bukan para caleg, ya, gitu. Para caleg. Tapi suatu saat kita calon. Tapi entah itu calon imam. Calon imam sekaligus calon pimpinan di republik inilah. Ya. Kali ini mereka aja dulu. Ya itu nanti. Kita bicara nanti dulu. Sekarang. Artinya sekarang adalah yang harus disiapkan adalah kematangan pikiran. Konsep apa sajalah yang harus difikirkan untuk bisa menghadapi benturan-benturan kepentingan yang ada. Sehingga betul-betul ketika Anda dipercayakan oleh rakyat untuk mewakili mereka, yang dilakukan adalah kerja politik, ekonomi, dan semuanya ini adalah untuk kemaslahatan rakyat itu. Sekali lagi, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau oligarki atau dalam bahasa kita adalah pemilik modal. Yang kedua, kepada partai. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah memberikan rekomendasi penguatan kaderisasi ya, gitu, bahwa dugaan bahwa pemilu profesional terbuka itu adalah membuat politik itu mengalami kemunduran atau demokrasi kita mengalami kemunduran karena berdasarkan orang-orang yang dipilih akan nanti itu melalui pemilu ini adalah orang-orang hanya cuma bermodalkan popularitas. Saya kira keliru, karena yang punya sistem dan memberikan rekomendasi memfasilitasi orang itu menjadi wakil rakyat adalah partai. Oleh karenanya, perkuat kembali mekanisme bagaimana cara merekrut kader, ya bakal calon itu ya, bakal calon menjadi wakil rakyat. Itu adalah kewenangannya partai. Jangan hanya terjebak dan merasa panik karena PT 20%, karena pengen ke parlemen dan nembus 20%, jadinya siapa saja bisa ambil. Pokoknya sembarangan asal nutup mata aja, narik dia, yuk ke sana. Yang penting punya modal popularitas ya, biar bisa maju ke sana, kita nembus 20%. Nah, begitu tahu-taunya ke sana, yang bisanya terjadi adalah dia tidur saat capek, main HP, main handphone saat dia butuh, ya kan? Dan tertidur saat dia pengen tidur gitu ya. Sedangkan kebijakan-kebijakan rakyat, kemaslahatan rakyat dibiarkan begitu saja, dan rakyat dibiarkan berantem dengan para wakil-wakilnya kan gitu. Karena lewat media sosial. Ya, lewat media sosial dan barangkali demo macam-macam ya, gitu. betul. Saya kira demikian, Bung Rey. Oke, terima kasih. Ya, hasilnya. Ustaz, jadi teman-teman itu kira-kira yang bisa kami persembahkan. Karena kenapa hari ini video ini ada, karena kemarin kita sudah bicara. Betul. Ini ada melengkapi statement kemarin, harapan kemarin. Dan alhamdulillah intervensi tidak ada atau spekulasi yang sudah disampaikan jauh-jauh hari bahwa ini adalah masih familinya Pak Jokowi itu ketua MK, tapi spekulasi itu hilang di telan bumi. Dan MK hari ini mempersembahkan kita tontonan yang luar biasa sekaligus pelajaran yang luar biasa. Semoga yang terpenting adalah yang caleg 2024 ini betul-betul jangan cuman coba-coba Ya, tapi harus betul-betul dengan tekad untuk memperbaiki dan isi kepalanya. Ya kan, kematangan berpikirnya itu harus ada, dan betul-betul bekerja atau memperjuangkan hak masyarakat yang mereka dengan ikhlas telah mencoblos kalian di kotak suara. Sekian dari kami, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rey, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, sudah.